Pengakuan mengejutkan. Patrick Kluivert akui pengkhianatan terhadap timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang dunia sepak bola, mantan legenda asal Belanda, Patrick Kluivert, secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya telah berkhianat terhadap timnas Indonesia. Berita yang mengejutkan ini datang secara tiba-tiba, mengundang berbagai reaksi panas dari para penggemar, pengamat olahraga, serta pejabat sepak bola nasional dan internasional. Sejak lama, hubungan antara tokoh internasional dan tim nasional Indonesia telah menjadi topik hangat. Patrick Kluivert, yang dikenal sebagai salah satu pemain dan pelatih dengan rekam jejak gemilang, selama ini terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan sepak bola di berbagai belahan dunia. Namun, keterlibatannya dengan timnas Indonesia belum pernah menjadi sorotan utama sampai kabar terbaru ini muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah rumor telah beredar bahwa Kluivert memiliki hubungan khusus dengan Indonesia, mulai dari program pelatihan hingga konsultasi strategis bagi tim nasional. Para pengamat berpendapat bahwa kehadirannya di ranah sepak bola Indonesia membawa harapan besar untuk peningkatan kualitas tim. Namun, seiring dengan datangnya pengakuan yang mengejutkan, reputasi Kluivert kini berada di tengah badai kontroversi dan kritik tajam. Pengakuan mengejutkan. Patrick Kluivert akui pengkhianatan terhadap timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang dunia sepak bola, mantan legenda asal Belanda, Patrick Kluivert, secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya telah berkhianat terhadap timnas Indonesia. Berita yang mengejutkan ini datang secara tiba-tiba, mengundang berbagai reaksi panas dari para penggemar, pengamat olahraga, serta pejabat sepak bola nasional dan internasional. Sejak lama, hubungan antara tokoh internasional dan tim nasional Indonesia telah menjadi topik hangat. Patrick Kluivert, yang dikenal sebagai salah satu pemain dan pelatih dengan rekam jejak gemilang, selama ini terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan sepak bola di berbagai belahan dunia. Namun, keterlibatannya dengan timnas Indonesia belum pernah menjadi sorotan utama sampai kabar terbaru ini muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah rumor telah beredar bahwa Kluivert memiliki hubungan khusus dengan Indonesia, mulai dari program pelatihan hingga konsultasi strategis bagi tim nasional. Para pengamat berpendapat bahwa kehadirannya di ranah sepak bola Indonesia membawa harapan besar untuk peningkatan kualitas tim. Namun, seiring dengan datangnya pengakuan yang mengejutkan, reputasi Kluivert kini berada di tengah badai kontroversi dan kritik tajam. Kronologi pengakuan. Pada suatu konferensi pers yang diadakan secara mendadak di Jakarta, Patrick Kluivert tampil di hadapan wartawan dengan ekspresi wajah yang muram. Dalam pernyataan panjang lebar yang berlangsung hampir 1 jam, Kluivert mengungkapkan bahwa dirinya telah terlibat dalam serangkaian keputusan yang mengakibatkan pengkhianatan terhadap kepentingan timnas Indonesia. Kluivert mengaku, "Saya menyadari bahwa tindakan saya selama ini tidak sesuai dengan harapan dan kepercayaan yang diberikan oleh seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Saya telah membuat keputusan yang salah dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensinya." Sebagai penggantinya, dua sosok baru diperkenalkan, yaitu Sintayong dan Alex Pastor, yang diharapkan bisa membawa angin segar bagi tim. Latar belakang pemecatan Patrick. Patrick sebenarnya adalah sosok yang cukup berpengalaman di dunia sepak bola. Sebelum menangani tim ini, ia pernah melatih beberapa klub dan berhasil membawa mereka ke prestasi yang cukup baik. Namun, perjalanan bersama tim barunya ini ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Sejak awal musim, performa tim di bawah asuhannya menunjukkan grafik yang menurun. Beberapa kekalahan beruntun membuat publik mulai meragukan kemampuannya. Strategi yang diterapkan dianggap kurang efektif, dan banyak pemain merasa tidak cocok dengan pendekatan taktis yang ia usung. Selain itu, ada beberapa isu internal yang memperburuk situasi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa hubungan Patrick dengan beberapa pemain senior memburuk. Ketidakmampuannya dalam mengelola ruang ganti menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kinerja tim semakin merosot. Federasi akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Patrick lebih cepat dari kontrak yang seharusnya. Meski keputusan ini dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, banyak juga yang mendukung langkah ini demi masa depan tim yang lebih baik. Masuknya Sintayong dan Alex Pastor.
Sebagai pengganti, federasi menunjuk dua sosok baru yang cukup menarik perhatian. Mereka adalah Sintayong dan Alex Pastor, dua nama yang sudah memiliki reputasi di dunia sepak bola. Sintayong, pelatih berpengalaman dengan sentuhan modern. Sintayong dikenal sebagai pelatih dengan filosofi permainan menyerang dan modern. Ia sebelumnya pernah menangani beberapa tim di Asia dan menunjukkan hasil yang cukup impresif. Gaya kepelatihannya yang fleksibel dan kemampuannya dalam membangun tim dari nol menjadi salah satu alasan utama federasi memilihnya. Selain itu, pendekatannya yang lebih komunikatif dengan para pemain diharapkan bisa memperbaiki suasana di ruang ganti. Jika di era Patrick banyak pemain yang merasa tidak nyaman, kini dengan hadirnya Sintayong, diharapkan tim bisa lebih solid dan memiliki semangat juang yang tinggi. Alex Pastor, spesialis strategi dan analisis. Bersama Sintayong, Alex Pastor juga dihadirkan untuk memperkuat tim kepelatihan. Ia dikenal sebagai spesialis strategi dan analisis pertandingan. Sebelum bergabung, Alex bekerja sebagai analis taktik di beberapa klub besar Eropa. Kehadirannya dianggap sebagai nilai tambah yang besar, karena ia bisa membantu tim dalam membaca permainan lawan dan merancang strategi yang lebih efektif. Dengan kombinasi pengalaman Sintayong dan kepiawaian Alex Pastor dalam menganalisis pertandingan, federasi berharap bisa membawa tim ke level yang lebih tinggi. Harapan baru untuk tim. Dengan pergantian pelatih ini, banyak harapan baru yang muncul. Para penggemar tentu berharap bahwa tim bisa segera bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dalam wawancara pertama setelah resmi diangkat sebagai pelatih kepala, Sintayong menyatakan bahwa ia akan membawa perubahan dalam filosofi permainan tim. Ia ingin tim bermain lebih agresif, dengan penguasaan bola yang lebih baik dan serangan yang lebih tajam. Sementara itu, Alex Pastor menegaskan bahwa aspek taktik akan menjadi fokus utama. Ia ingin memastikan bahwa tim memiliki strategi yang jelas dalam setiap pertandingan dan bisa lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi. Tantangan yang dihadapi. Meski ada banyak optimisme, tugas yang dihadapi oleh dua pelatih ini tentu tidak mudah. Mereka harus segera beradaptasi dengan lingkungan baru dan memahami karakteristik para pemain. Selain itu, tekanan dari publik juga akan sangat besar, terutama jika hasil yang diharapkan tidak segera terlihat. Namun, dengan kombinasi pengalaman dan pendekatan yang mereka miliki, banyak yang percaya bahwa Sintayong dan Alex Pastor bisa membawa tim ke arah yang lebih baik. Kesimpulan, pergantian pelatih ini menjadi babak baru dalam perjalanan tim. Keputusan untuk memecat Patrick memang tidak mudah, tetapi dianggap sebagai langkah yang diperlukan demi kemajuan tim. Kini, dengan hadirnya Sintayong dan Alex Pastor, harapan untuk melihat tim tampil lebih baik kembali muncul. Waktu akan membuktikan apakah keputusan ini benar-benar membawa perubahan positif atau justru sebaliknya. Namun, satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada bagaimana Sintayong dan Alex Pastor mengemban tugas berat mereka dalam membawa tim menuju kejayaan. Sebagai penggantinya, dua sosok baru diperkenalkan, yaitu Sintayong dan Alex Pastor, yang diharapkan bisa membawa angin segar bagi tim. Latar belakang pemecatan Patrick. Patrick sebenarnya adalah sosok yang cukup berpengalaman di dunia sepak bola. Sebelum menangani tim ini, ia pernah melatih beberapa klub dan berhasil membawa mereka ke prestasi yang cukup baik. Namun, perjalanan bersama tim barunya ini ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Sejak awal musim, performa tim di bawah asuhannya menunjukkan grafik yang menurun. Beberapa kekalahan beruntun membuat publik mulai meragukan kemampuannya. Strategi yang diterapkan dianggap kurang efektif, dan banyak pemain merasa tidak cocok dengan pendekatan taktis yang ia usung. Selain itu, ada beberapa isu internal yang memperburuk situasi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa hubungan Patrick dengan beberapa pemain senior memburuk. Ketidakmampuannya dalam mengelola ruang ganti menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kinerja tim semakin merosot. Federasi akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Patrick lebih cepat dari kontrak yang seharusnya. Meski keputusan ini dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, banyak juga yang mendukung langkah ini demi masa depan tim yang lebih baik. Masuknya Sintayong dan Alex Pastor. Sebagai pengganti, federasi menunjuk dua sosok baru yang cukup menarik perhatian. Mereka adalah Sintayong dan Alex Pastor, dua nama yang sudah memiliki reputasi di dunia sepak bola.
Sintayong, pelatih berpengalaman dengan sentuhan modern. Sintayong dikenal sebagai pelatih dengan filosofi permainan menyerang dan modern. Ia sebelumnya pernah menangani beberapa tim di Asia dan menunjukkan hasil yang cukup impresif. Gaya kepelatihannya yang fleksibel dan kemampuannya dalam membangun tim dari nol menjadi salah satu alasan utama federasi memilihnya. Selain itu, pendekatannya yang lebih komunikatif dengan para pemain diharapkan bisa memperbaiki suasana di ruang ganti. Jika di era Patrick banyak pemain yang merasa tidak nyaman, kini dengan hadirnya Sintayong, diharapkan tim bisa lebih solid dan memiliki semangat juang yang tinggi. Alex Pastor, spesialis strategi dan analisis. Bersama Sintayong, Alex Pastor juga dihadirkan untuk memperkuat tim kepelatihan. Ia dikenal sebagai spesialis strategi dan analisis pertandingan. Sebelum bergabung, Alex bekerja sebagai analis taktik di beberapa klub besar Eropa. Kehadirannya dianggap sebagai nilai tambah yang besar, karena ia bisa membantu tim dalam membaca permainan lawan dan merancang strategi yang lebih efektif. Dengan kombinasi pengalaman Sintayong dan kepiawaian Alex Pastor dalam menganalisis pertandingan, federasi berharap bisa membawa tim ke level yang lebih tinggi. Harapan baru untuk tim. Dengan pergantian pelatih ini, banyak harapan baru yang muncul. Para penggemar tentu berharap bahwa tim bisa segera bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dalam wawancara pertama setelah resmi diangkat sebagai pelatih kepala, Sintayong menyatakan bahwa ia akan membawa perubahan dalam filosofi permainan tim. Ia ingin tim bermain lebih agresif, dengan penguasaan bola yang lebih baik dan serangan yang lebih tajam. Sementara itu, Alex Pastor menegaskan bahwa aspek taktik akan menjadi fokus utama. Ia ingin memastikan bahwa tim memiliki strategi yang jelas dalam setiap pertandingan dan bisa lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi. Tantangan yang dihadapi. Meski ada banyak optimisme, tugas yang dihadapi oleh duo pelatih ini tentu tidak mudah. Mereka harus segera beradaptasi dengan lingkungan baru dan memahami karakteristik para pemain. Selain itu, tekanan dari publik juga akan sangat besar, terutama jika hasil yang diharapkan tidak segera terlihat. Namun, dengan kombinasi pengalaman dan pendekatan yang mereka miliki, banyak yang percaya bahwa Sintayong dan Alex Pastor bisa membawa tim ke arah yang lebih baik. Kesimpulan, pergantian pelatih ini menjadi babak baru dalam perjalanan tim. Keputusan untuk memecat Patrick memang tidak mudah, tetapi dianggap sebagai langkah yang diperlukan demi kemajuan tim. Kini, dengan hadirnya Sintayong dan Alex Pastor, harapan untuk melihat tim tampil lebih baik kembali muncul. Waktu akan membuktikan apakah keputusan ini benar-benar membawa perubahan positif atau justru sebaliknya. Namun, satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada bagaimana Sintayong dan Alex Pastor mengemban tugas berat mereka dalam membawa tim menuju kejayaan.